Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, apa kabar? Semoga semuanya kabarnya baik ya. Semoga tidak ada yang sedang isoman atau terinfeksi COVID. Oke, sekarang kita akan membahas soal-soal pra-PTS. Ini Bu Guru isi sembarang aja karena Bu Erma sudah mengisi sebagai pratinjau. Oke, ini kita klik dulu berikutnya. Oke, kita lihat pertanyaannya. Perhatikan tabel di bawah ini. Jadi di sini ada tabel yang isinya tentang hubungan antara suhu dan panas. Katanya kalau suhunya mengembang dan memuainya sesuatu benda, panasnya gesekan antara dua benda gitu ya. Kita lihat dulu pertanyaannya. Berdasarkan tabel di atas, pernyataan yang benar tentang suhu dan panas adalah, oke, tadi kita udah baca Romawi 1 salah. Ke Romawi 2, apabila suhunya memuai dan menyusutnya suatu benda, panasnya energi yang dapat ditambah atau dikurangi oleh suatu benda. Iya, nggak nyambung. Kita lihat Romawi 3, kira-kira kita ngerti nggak ya maksudnya? Panas dan dinginnya suatu benda. Oh, katanya suhu itu adalah panas dan dinginnya suatu benda. Panas adalah energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sepertinya ini ya jawabannya, tapi kita lihat dulu Romawi 4. Besar dan kecilnya suatu benda adalah suhu, salah. Energi yang tidak dapat dirubah, salah. Oke, kita jawab dengan Romawi 3C. Nomor 2, ada yang tahu ini gambar apa? Termometer digital, termometer laksa. Sepertinya ini adalah termometer klinis yang biasa digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Oke, kita jawab dengan B. Karena ini pendek ya, ukurannya cuma antara 30-an sampai 40 gitu. Kalau yang lain beda lagi. Oke, nomor 3, yang termasuk kelompok sumber energi panas di bawah ini adalah apa ya? Sumber energi panas itu bisa gesekan benda, bisa juga korek api. Koreknya sih bukan sumber panas, tapi apinya benar. Gesekan dua buah benda menyebabkan panas, benar. Kita jawab dengan B ya. Oke, kita masuk ke nomor 4. Tujuan pemasangan sambungan rel kereta api antara kedua ujungnya dibuat renggang untuk membuat ruang muai, supaya ketika memanjang maka tidak menyebabkan adanya gundukan, sehingga ini sebagai memberi ruang muai. Nomor 5. Pada saat siang hari, saat terik matahari, bila kita memakai pakaian yang berwarna hitam akan terasa lebih panas dibandingkan bila kita menggunakan pakaian berwarna putih. Oke, warna hitam itu menyerap panas, sedangkan warna putih melepaskan panas. Mari kita lihat, hitam menyerap panas, putih memantulkan panas. Jawabannya yang C ya. Sehingga kalau panas-panas kamu pakai baju yang menyerap panas, badan kamu kepanasan. Kalau malam-malam ya nggak apa-apa ya. Jadi pakaian putih itu sebaiknya dipakai siang hari. Makanya seragam anak sekolah warnanya putih, supaya nggak cepet keringetan, bau ketek. Oke, nomor 6. Perhatikan tabel di bawah ini. Yang termasuk kelompok benda-benda isolator adalah isolator tuh ebonit, itu yang biasa buat pegangan penggorengan, kaca, karet isolator, emas, logam, tembaga, logam, kayu dan plastik juga isolator. Kita lihat yang harusnya yang ada satunya. Kaca bisa jadi adalah konduktor, karena kadang-kadang kita menemukan ada panci dari kaca. Jadi jangan ada angka 2, 1, 3 boleh. 5 tembaga, oh jangan ada angka 5, 1, 3, 6, 7.
Oke, lanjut. 1367 berarti ebonit, karet, kayu, dan plastik. Nomor 7, salah satu pengaruh panas terhadap benda adalah dapat menyebabkan benda memuai, yaitu bertambah ukuran dan volume. Penyebab udara panas dapat naik ke atas adalah, nah itu dia. Kenapa udara panas dapat naik ke atas? Balon udara, supaya bisa naik ke atas, sengaja di bawahnya kita kasih api yang memanaskan udara di dalam balon, lalu udara di dalam balon menyebabkan balon naik ke atas. Kenapa? Karena udaranya menjadi mengembang dan menjadi lebih ringan. Kalau lebih ringan dari udara sekitarnya, maka dia akan naik ke atas. Oke, nomor 8. Pada kabel jaringan listrik yang sengaja dipasang kendor agar kabel listrik itu waktu dia menyusut tidak tegang. Waktu memuai kan dia kendor. Nah, waktu menyusut malam-malam bagaimana? Jangan sampai dia tegang, bisa putus. Kalau putus, wah bahaya ya. Oke, kita lihat nomor 9. Apa sih tujuannya tutup termos menggunakan plastik atau gabus? Plastik atau gabus adalah isolator. Kalau isolator dia berarti mencegah perpindahan panas secara konduksi. Nomor 10. Oke, ini agak susah ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan di kelas sudah dapat, tapi kalau belum dapat berarti ini Bapak dan Ibu Guru memberi ke kamu tentang anomali air. Jadi anomali air itu katanya adalah ketidakteraturan air dalam proses menyusut dan memuai. Itu ya, menyusut dan memuai. Semua benda itu kalau dipanaskan akan memuai, kalau didinginkan akan menyusut. Ketika naik suhunya akan memuai, ketika turun suhunya akan menyusut. Oke. Nah, pada air, jika air dipanaskan sampai di atas 4 derajat Celcius, misalnya sampai 100 derajat gitu kan, maka air akan memuai. Nah, air yang mendidih itu dia memuai, makanya tumpah-tumpah dari panci kan. Nah, tetapi justru menyusut jika dipanaskan di antara 0 derajat Celcius sampai dengan 4 derajat Celcius. Jadi anomali air itu hanya terjadi di angka 0 sampai 4 derajat. Oke, jadi sebenarnya 0 pas naik ke 4 dia memuai, tetapi terbalik dia justru menyusut. Harusnya es batu adanya di atas, harusnya es batu itu kan menyusut ya. Harusnya dia ada di bawah, tapi dia ada di atas gitu. Yang malahan yang belum jadi es batu, dia yang 4 derajat Celcius adanya di bawah, masih berupa air. Kita lihat satu-satu. A. Berubahnya titik-titik air di atmosfer menjadi air hujan itu kondensasi, yaitu proses mengembun. B. Berubahnya titik-titik air di atmosfer menjadi hujan salju, itu mengkristal. Iya ya. Dari gas menjadi salju, mengkristal. Oke, C. Adanya sungai di bawah es yang membeku di kutub. Nah, ini harusnya kan esnya ada di bawah, airnya di atas. Karena es itu kan suhunya 0. Airnya 4 derajat. Air memuai, dia ringan, ada di atas. Tetapi di kutub itu sungainya itu airnya ada di bawah, atasnya ada es batu. Kamu pernah lihat kan? Misalnya orang lagi main selancar atau ada orang yang kecelakaan, es pecah terus dia masuk ke dalam air di bawahnya, atau rubah atau beruang itu memecahkan es untuk menangkap ikan yang ada di dalam air di bawah es batu. Nah, inilah keajaiban anomali air. Jadi agar ada hewan-hewan laut yang masih hidup, sehingga tidak semua masih ada kehidupan di kutub. Oke, jadi salah satu contoh anomali air adalah adanya sungai di bawah es yang membeku di kutub. Kita lanjut. Nomor 14. Mudah-mudahan kamu mengerti ya. Kita belum jawab ya. Ini jawabannya. Nah, oke, nanti boleh tanya lagi ya. Japri.
11. Panas matahari dapat sampai ke bumi dengan cara radiasi dan konveksi. Kalau radiasi kamu ingat gelombang elektromagnetik, kalau konveksi kamu ingat angin dan air. Oke. Alasan panas matahari sampai ke bumi dengan cara radiasi dan konveksi adalah, oke, kita lihat, menembus atmosfer, salah. Lapisan ozon, salah. Menembus ruang hampa. Nah, ini jawabannya, karena dapat menembus ruang hampa, jadi hanya gelombang elektromagnetik ya yang bisa menembus ruang hampa gitu ya, dan dibantu oleh angin yang mengalir di atmosfer. Angin ini sebagai konveksi. Nah, kita lanjut ke nomor 12. Contoh perpindahan panas secara konveksi adalah, kita lihat gerakan balon udara ke atas karena diisi gas helium yang dipanaskan. Kayaknya langsung bener ya, pilih aja ini deh. Nggak usah baca lagi bawahnya. Nah, soalnya yang B ujung sendok benda padat konduksi. Yang C air panas, gelas benda padat konduksi. Menjemur pakai matahari radiasi. Oke, kita lanjut nomor 19. Prinsip kerja atau alat pada gambar. Jadi apa sih prinsip kerja termos? Masih ingat kan tadi tutupnya mencegah terjadinya perpindahan secara konduksi. Nah, di dalamnya itu ada bagian berwarna perak, mencegah perpindahan panas secara radiasi. Kemudian ada ruang hampa yang mencegah perpindahan panas secara konveksi, itu versi Bu Irma. Sekarang kita lihat versi soal. Mencegah perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi tiga-tiganya ya. Kenapa harus ruang hampa? Agar tidak mengalir melalui angin maupun melalui air. Jadi ruang hampa. Kenapa harus bagian dalam berupa perak? Agar dia memantulkan semua cahaya yang diterimanya. Tidak terjadi radiasi. Nomor 14. Perubahan wujud benda dapat terjadi karena menerima atau melepaskan kalor. Perubahan wujud benda ada yang disebut dengan membeku, mencair, menguap, menyublim, mengkristal, dan mengembun. Nah, menyublim itu apa? Kita lihat. Kapur barus atau kamper lama-kelamaan akan habis bila diletakkan di tempat terbuka. Bukan cuma kapur barus dan kamper ya, ada juga es kering yang efek asap hantu. Ada juga mentol cone. Kalau kamu suka pakai fake inhaler itu mentol mint. Oke, sekarang nomor 15. Proses perubahan uap air menjadi salju disebut tadi apa? Mengkristal ya, uap air menjadi salju. Itu mengkristal. Jadi mengkristal tuh gini, air lihat di bumi itu kan dia naik ke langit karena evaporasi kan, menguap kan. Nah, uap-uap air itu kemudian naik ke langit kan, awan bertemu awan, tetapi dia naik ke langit yang lebih tinggi di mana suhunya lebih dingin, sehingga dia bukan hanya berubah menjadi air tetapi juga berubah menjadi es batu. Nah, dalam keadaan masih berupa es batu dan salju itu dia turun sebagai hujan, maka turunlah berupa salju atau hujan es. Oke, nomor 16. Perubahan wujud yang dimanfaatkan oleh Ibu Aminah dalam pembuatan agar-agar adalah, Ibu Aminah yang mana nih? Toto bikin agar-agar, kita nggak dibagi ya. Oke, agar-agar dicampur sama air ya kan. Udah gitu dimasak sampai panas, diaduk-aduk kan, masih air tuh cair. Terus didiamkan di tempat yang dingin. Nah, itu namanya membeku. Apa nih? Oke, kita lanjut nomor 16, banyak iklan kok. Oke, kita lanjut dengan nomor 17. Titik-titik air. Gini ada titik air di atas daun, pengembunan ya. Maaf ya sayang, terlalu panjang nih tadi videonya. Contoh perubahan wujud dari pernyataan di bawah ini yang benar apa? Mentega menyublim nggak mungkin. Air menguap, kayaknya air menguap betul ya, nomor 2. Kamper harusnya menyublim, menguap salah. Oke, mencair bukan mengkristal. Jawabannya 2.
Oke, kita lanjut ke nomor 19. Peristiwa perubahan yang terjadi pada mentega kena panas, mencair ya. Diketahui titik didih air adalah 100 derajat Celcius bla bla bla. Oke, kenapa tangan Raisa apabila ditetesi alkohol terasa dingin? Ternyata titik didih air itu 100 derajat sedangkan alkohol hanya 78 derajat, berarti alkohol cepat mendidih ya. Nah, untuk mendidih itu dia kan memerlukan panas. Dari mana dia mengambil panas? Pada saat menguap, air mengambil panas dari tubuh kita. Oke, karena panasnya diambil oleh bukan air, alkohol. Dek, karena diambil oleh alkohol untuk menguap, jadi tangan kita terasa dingin. Kamu lihat di kulkas, di belakangnya itu kan ada cairan freon. Nah, ketika cairan freon itu mau menguap, dia memerlukan panas, maka dia mengambilnya dari semua benda-benda yang ada di dalam kulkas, sehingga benda-benda di dalam kulkas itu menjadi beku. Oke, nomor 21. Apa sih perubahan wujud mencair? Yang mana yang mencair gitu ya? Setelah menerima panas, larutan agar-agar membeku, mentega ya. Lanjut. Sendok dimasukin ke aduk-aduk, yang ngaduknya pakai sendok, nggak ada pegangan kainnya ya. Dia konduksi panas lah blau. Kamu kalau masak harus hati-hati, ingat prosedur keamanan. 23. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Cara mempercepat penguapan pada zat cair yang benar dari pernyataan di bawah ini adalah cara mempercepat penguapan itu adalah dia memperluas permukaan wadahnya. Jadi kan di gelas nih, kamu taruh di piring yang permukaannya luas, tuh nanti dia cepat menguap. Jadi cepat dingin ya kan? Mau minum teh panas gitu, pengen buru-buru gitu, taruh di gelas kecil, di piring kecil. Kemudian dihembuskan udara, ditiup-tiup sama kamu, buat adik tiup-tiup. Tapi kamunya jangan lagi sakit, nanti sama aja virusnya kamu pindahin ke situ. Atau dipanaskan, bisa dia cepat menguap ya kan, kalau suhunya tinggi jadi cepat menguap. Terus memperbesar tekanan di atas permukaan. Jadi kalau kamu misalnya ada di puncak, itu cepat mendidih dibandingkan kamu ada di dataran rendah, karena di sana tekanannya lebih tinggi. Jadi kemungkinannya nih ya, memperluas permukaan wadah 1, menghembuskan udara di atas permukaannya 4, memanaskan 5, memperbesar tekanan 6. 1, 4, 5, 6. 1, 4, 5, 6. Ini ya jawabannya A ya. Cuma 6-nya aja nggak disebut. Ya, oke, lanjut. Berikutnya. Pembuatan asap di panggung. Ini mah es kering ya, mengublim. Bisa beli di online. Oke, ada biosfer. Biosfer tuh semuanya ya. Kemudian udaranya doang, atmosfer ya kan. Permukaan dataran, litosfer, permukaan laut, hidrosfer. Kita lihat pertanyaan. Lapisan air yang menyelimuti bumi, udah ya, gampang ya, hidrosfer. Oke, lanjut. Pernyataan berikut. Apa sih kegunaan air bagi manusia? Meresap ke tanah sebagai cadangan air tanah, bukan bagi manusia. Mengisi waduk untuk memelihara ikan dan PLTA, mungkin betul. Ikannya buat kita ya, pembangkit listrik buat kita. Pembangkit listrik mencuci mandi, betul. 2, 3. Mengisi danau, sungai untuk minum hewan, bagi manusia. Nomor 4 bukan bagi hewan, bukan bagi manusia ya, salah berarti. Jadi jawabannya nomor 2, gitu. Nomor 3. Fotosintesis untuk membuat makanan itu bagi tumbuhan gitu. 5, bukan.
Jadi harusnya kamu jawabannya nomor 2 dan 3. Kita lihat. Oke, ada nggak? Oh, ada nih 2 dan 3. Bagi manusia kan? Bagi manusia. Iya. Sebenarnya semuanya juga. Oke, itu juga bagi manusia. Oke, persediaan air di bumi selalu ada dan tidak pernah habis. Kenapa? Adanya siklus air. Siklus air apa sih? Cari kata perputaran. Siklus itu artinya perputaran. Pegunungan terus ke laut, kembali ke pegunungan, salah ya. Dari bumi ke atmosfer, kembali lagi ke bumi, salah juga. Ya kayaknya ini yang ke atmosfer. Ya kan, evaporasi dari laut ke langit, dari langit turun lagi sebagai hujan. Uap air hasil evaporasi menjadi titik air di awan. Uap air kondensasi. Uap air jadi titik air. Kondensasi itu nama lain untuk mengembun ya anak-anak. Faktor yang mempengaruhi siklus air apa aja sih? Gitu kan? Mengubah daerah resapan air. Bu Guru sebenarnya punya kunci jawabannya. Nomor 30 itu katanya A. Kita lihat dulu. Mengubah daerah resapan air menjadi A itu 145. Mungkin yang mempengaruhi siklus air terus yang buruk kali ya. Yang benar pada tabel di atas. 145. Mengubah daerah resapan air menjadi perumahan, ya buruk. Oh iya benar, membuang sampah benar, tidak mengganggu lahan kosong benar, tidak mengganggu 4 penerbangan. Oh iya 14. Lapisan betul, salah. 145 harusnya. Ini ya ada jawabannya 145. Oke lanjut. Air bersih dibutuhkan untuk memenuhi bla bla bla. Syarat sifat air bersih secara biologi. Biologi itu bakteri, virus, bakteri patogen. C. Kalau fisika yang tidak berwarna, tidak berapa gitu. Lihat tabel, menghemat air di rumah. Ini menggosok gigi di rumah kamu kan, menyerap tanaman juga di rumah, di halaman, laboratorium di sekolah. Mencuci kendaraan di depan di rumah, kamar mandi sekolah di sekolah. Yang di sekolah adalah nomor 2 dan 5. Cari nomor 3 dan 5. Cari yang enggak ada 3 dan 5. Nomor 1 ada 5-nya, nomor 2 ada 3-nya. Nomor 3 ada 3, C ada 3-nya. Jawabannya 1 2 4. Nomor 3 air dapat dikatakan bersih dari segi kualitas harus memenuhi persyaratan. Saran syarat fisika tidak jernih, tidak berwarna, tidak berbau. 34 penumpukan sampah di atas maupun di dalam tanah dapat mengganggu siklus air. Kenapa? Jadi air menjadi tercemar itu menyebabkan proses peresapan air ke dalam tanah terganggu. Jadi mengandung hal-hal yang tidak bagus. Oke, perhatikan benda berikut. Pasir kasar, bla bla bla. Harusnya paling bawahnya adalah kasa. Urutan dari bawah ke atas. Berarti kamu cari kapas dulu. Kerikil besar, salah. Kapas. Kapas kain kasa, salah. Kain kasa buat nutup. Ini ya, D. Oke, terima kasih sudah mengerjakan. Ini jawabannya. Semoga kalian semuanya bisa. Jangan kamu diam saja di sini, tapi buka juga buku-bukunya yang lain agar dapat mencari hal yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung.